Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arlinda Novita Canianda. Di sini pada pertemuan kali ini akan membahas pedoman untuk pengerjaan bukti transaksi 51 sampai dengan bukti transaksi 70. Bukti transaksi 51 ini merupakan transaksi penjualan kepada PT Dunia Sejahtera, sehingga nanti akan dimasukkan ke dalam jurnal penjualan. Nah, sebelum masuk ke jurnal penjualan, itu akan kita catat terlebih dahulu ke dalam buku pembantu persediaan untuk barang Acer, HP, dan Dell. Nah, ini nanti karena penjualan akan kita tuliskan di bagian yang keluar, sehingga nanti akan mengurangi saldo. Nah, nanti akan menjadi penambah beban pokok penjualan dan pengurang persediaan pada jurnal penjualan. Nah, untuk hasilnya nanti antara Acer, HP, dan Dell nilai keluarnya jika dijumlahkan itu sebesar Rp314.270.000. Nah, transaksi tersebut akan dicatat ke dalam jurnal penjualan. Data yang digunakan itu diperoleh dari faktur penjualan beserta buku pembantu persediaan. Data yang diperoleh dari faktur penjualan itu ada piutang usaha, penjualan barang, dan PPN keluaran. Sedangkan yang ada di buku pembantu persediaan itu beban pokok penjualan dan persediaan barang. Nah, untuk jurnalnya nanti seperti ini, tanggal dan nomor bukti sudah tertera pada fakturnya, yaitu tanggal 14, nomor bukti FK-162 untuk nama pelanggan itu PT Dunia Sejahtera. Lalu untuk debitnya di piutang usaha itu Rp576.015.000 yang diperoleh dari faktur penjualan. Untuk debit yang kedua itu beban pokok penjualan diperoleh dari buku pembantu persediaan Rp314.270.000. Lalu untuk kreditnya itu penjualan barang itu diperoleh dari faktur sebesar Rp523.650.000. Untuk PPN-nya 10% dari penjualan barang sudah tercantum di faktur penjualan, yaitu Rp52.365.000. Lalu yang terakhir untuk persediaan barang dagang itu sebesar yang tertera pada saldo buku pembantu persediaan, yaitu sama dengan beban pokok penjualan Rp314.270.000. Transaksi 52 ini merupakan transaksi penerimaan pelunasan piutang dari PT Duta Makmur. Sehingga kita lihat terlebih dahulu saldonya. Di sana tertulis saldo Rp516.615.000. Nah, karena transaksi ini dilakukan pada tanggal 6 Desember untuk penjualannya, sehingga saat tanggal 15 Desember akan dibayar, maka mendapatkan potongan penjualan sebesar 1% dari jumlah penjualan tersebut, yaitu 1% dikalikan Rp516.615.000. Hasilnya nanti Rp5.166.150. Nah, selanjutnya transaksi tersebut akan dicatat ke dalam jurnal kas masuk karena kita menerima piutang usaha. Untuk tanggal dan nomor bukti itu sesuai dengan yang ada pada bukti kas masuk, yaitu tanggal 15 bukti BKM strip 17. Untuk keterangannya itu nanti PT Duta Makmur. Untuk debitnya itu kas dan potongan penjualan, dan kreditnya piutang usaha. Untuk piutang usaha itu jumlahnya sesuai yang ada di saldo buku pembantu piutang, yaitu Rp516.615.000. Untuk potongan penjualan 1% dikali piutang usaha tadi Rp5.166.150. Lalu untuk kasnya merupakan selisih antara piutang usaha dikurangi dengan potongan penjualan, yaitu Rp511.448.850. Untuk transaksi 53 ini merupakan transaksi penjualan kepada PT Elektronika Sejati, sehingga nanti akan kita masukkan ke dalam jurnal penjualan.
Nah, cara yang pertama saat kita akan menjurnal itu adalah mencatat ke dalam buku pembantu persediaan miliknya Sony dan Toshiba. Nah, nanti untuk jumlah nilai keluarnya itu akan digunakan sebagai penambah beban pokok penjualan dan pengurang persediaan barang dagang. Nah, karena ini transaksi penjualan, maka nanti akan ditulis pada bagian keluar dan nanti akan mengurangi saldo. Untuk hasilnya nanti sebesar Rp283.655.000. Nah, selanjutnya kita tulis transaksi tersebut ke dalam jurnal penjualan. Untuk datanya kita dapat dari faktur dan buku pembantu persediaan. Untuk jurnalnya nanti seperti ini. Tanggal dan nomor buktinya itu kita peroleh dari faktur. Untuk pelanggan itu PT Elektronika Sejati. Untuk debitnya itu piutang usaha sebesar Rp519.915.000. Untuk beban pokok penjualan ini tertera di buku pembantu persediaan Rp283.655.000. Sedangkan untuk kreditnya penjualan barang itu sesuai yang ada di faktur Rp472.650.000. Untuk PPN-nya itu 10% dari penjualan, yaitu Rp47.265.000. Dan yang terakhir itu persediaan barang dagang. Jumlahnya sama dengan beban pokok penjualan, yaitu Rp283.655.000. Nah, setelah kita mencatat jurnal tersebut, kita lanjutkan untuk mencatat transaksi ke dalam buku pembantu miliknya PT Elektronika Sejati. Nah, karena di sini kita melakukan penjualan kredit, otomatis piutang kita bertambah, sehingga kita akan mendebit piutang sesuai dengan jumlah piutang yang tercantum di faktur, yaitu Rp519.915.000. Untuk bukti transaksi 54, ini merupakan transaksi pembayaran utang kepada PT Nasional Jaya. Jadi kita lihat terlebih dahulu jumlah saldo utang yang ada pada buku pembantu utang. Nah, di sana tertera saldo sebesar Rp494.725.000. Nah, selanjutnya karena transaksi ini dilakukan pada tanggal 2 Desember, selanjutnya dilunasi pada tanggal 15 Desember sehingga masih mendapatkan potongan pembelian sebesar 1% dari jumlah pembelian, yaitu 1% dikali Rp494.725.000. Untuk hasilnya nanti sebesar Rp4.947.250. Nah, transaksi tersebut akan kita catat ke dalam jurnal kas keluar. Untuk tanggal dan nomor bukti itu sesuai dengan yang tertera pada bukti kas keluar, yaitu tanggal 15, nomor bukti BKK-14. Untuk keterangannya berarti nama pemasoknya yaitu PT Nasional Jaya. Untuk debitnya itu utang usaha sebesar utang yang tertera pada saldo hutang di buku pembantu hutang. Nah, untuk kreditnya itu potongan pembelian 1% dari utang usaha tadi. Lalu untuk kasnya itu selisih antara utang usaha dikurangi dengan potongan pembelian. Jadi jumlah utang usahanya Rp409.725.000. Untuk kasnya Rp489.777.750. Dan untuk potongan pembelian sebesar Rp4.947.250. Untuk bukti transaksi 55, ini merupakan transaksi pembayaran utang pajak penghasilan pasal 21 atau PPh 21 kepada Bank BNI Cabang Jakarta Pusat. Nah, sehingga transaksi ini nanti akan dicatat ke dalam jurnal kas keluar. Karena ini membayar utang pajak, nanti kita masukkan ke bagian debitnya itu lain-lain. Nah, untuk tanggal dan nomor bukti itu tadi sesuai dengan yang tercantum pada bukti kas keluar, yaitu tanggal 15, nomor bukti BKK-15. Untuk keterangannya itu pembayaran utang PPh 21. Untuk debit di bagian lain-lain tadi berarti akan
kita tuliskan kode akun utang pajak penghasilan atau utang PPh 21, yaitu 2105 dengan jumlah Rp3.750.000, sehingga untuk kreditnya itu nanti kas sebesar Rp3.750.000. Untuk bukti transaksi yang ke-56 ini merupakan transaksi untuk pembayaran biaya angkut barang dagang kepada perusahaan ekspedisi. Nah, sehingga transaksi ini nanti akan dicatat ke dalam jurnal kas keluar, yaitu akan mendebit akun biaya angkut. Nah, untuk jurnalnya, tanggal dan nomor bukti itu tertera pada bukti kas keluar. Tanggal 16, nomor bukti BKK-16. Untuk keterangannya, itu pembayaran biaya angkut. Untuk debitnya, kita akan tuliskan di kolom lain-lain, yaitu mendebit akun beban angkut, yaitu dengan kode akun 5215 sebesar Rp9.250.000, dan untuk kreditnya itu kas sebesar Rp9.250.000. Untuk bukti transaksi ke-57, ini merupakan transaksi penerimaan pelunasan piutang dari PT Elektronika Sejati, sehingga yang pertama kita lihat terlebih dahulu saldo yang ada di buku pembantu piutang. Di sana tertulis saldo sebesar Rp204.985.000. Nah, karena transaksi tersebut dilakukan pada tanggal 6 Desember, sehingga saat dibayar pada tanggal 16 Desember itu masih mendapatkan potongan penjualan sebesar 1%, yaitu nanti 1% dari Rp204.985.000, yaitu Rp2.049.850. Nah, transaksi tersebut akan kita catat ke dalam jurnal kas masuk. Untuk tanggal dan bukti itu sesuai dengan yang ada di bukti kas masuk. Tanggal 16, nomor bukti BKM-18. Untuk keterangan itu nanti PT Elektronika Sejati. Lalu di bagian debit ini ada kas dan potongan penjualan, di bagian kredit ada piutang usaha. Nah, untuk kasnya ini nanti piutang usaha dikurangi potongan penjualan. Piutang usaha itu sebesar yang ada di saldo buku pembantu piutang, Rp204.985.000. Untuk potongan penjualannya berarti 1% tadi, yaitu Rp2.049.850. Untuk kasnya itu berarti selisih piutang dan potongan penjualannya, yaitu Rp229.935.150. Di transaksi yang ke-58 ini merupakan transaksi penjualan kepada PT Duta Makmur, sehingga nanti akan kita masukkan ke dalam jurnal penjualan. Terlebih dahulu, kita catat transaksi tersebut ke buku pembantu persediaan, miliknya Toshiba dan HP. Nah, setelah itu kita jumlahkan nilai keluar kedua barang tersebut. Jumlah inilah nanti yang akan dianggap sebagai penambah beban pokok penjualan dan pengurang persediaan barang dagang pada jurnal penjualan. Nah, transaksi tersebut akan kita catat ke dalam jurnal penjualan. Untuk data yang digunakan itu diperoleh dari faktur penjualan dan buku pembantu persediaan, sehingga nanti jurnalnya untuk tanggal dan nomor bukti itu diperoleh dari faktur. Untuk pelanggan itu PT Duta Makmur, lalu untuk debit piutang itu sesuai dengan jumlah piutang usaha yang ada di faktur penjualan, yaitu Rp624.360.000. Sedangkan untuk beban pokok penjualan itu yang ada pada buku pembantu persediaan. Nah, hasil pencarian di buku pembantu persediaan tadi seharusnya itu sebesar Rp340.660.000. Nah, untuk kreditnya itu penjualan barang itu sesuai dengan saldo penjualan yang ada pada faktur penjualan, yaitu Rp567.600.000. Lalu untuk PPN keluaran itu sebesar Rp56.760.000.
Dan untuk persediaan barang itu jumlahnya sesuai dengan beban pokok penjualan yang tertera pada buku pembantu persediaan tadi, yaitu Rp340.660.000. Nah, transaksi tersebut setelah dicatat ke dalam jurnal penjualan, akan kita bukukan ke dalam buku pembantu miliknya PT Duta Makmur dengan mendebit piutang sejumlah piutang yang tercantum di faktur, yaitu sebesar Rp624.360.000. Transaksi 59 ini merupakan bukti transaksi atas pembelian kertas printer, tinta printer, dan bahan perlengkapan kantor lainnya. Nah, di sini akan diasumsikan sebagai pembelian perlengkapan kantor. Jadi nanti akan menggunakan kode akun 1142. Nah, transaksi tersebut akan kita catat ke dalam jurnal kas keluar. Nah, di jurnal kas keluar ini untuk tanggal dan nomor bukti sesuai dengan data yang tertera pada bukti kas keluar. Sedangkan untuk keterangan, karena tidak berkaitan dengan utang usaha, kita isikan untuk keterangannya itu pembelian perlengkapan kantor. Nah, di sini untuk debit dan kredit, untuk debitnya itu kita masukkan di bagian lain-lain dengan kode akun 1142 sebesar Rp11.125.500. Sedangkan untuk kreditnya, kasnya itu sebesar Rp11.125.500 sama dengan jumlah perlengkapan kantor. Bukti transaksi 60 ini merupakan transaksi pembayaran utang kepada PT Duta Kencana Abadi. Jadi kita lihat terlebih dahulu untuk saldo utangnya di bagian buku pembantu utang. Nah, di sana tertera saldo sebesar Rp527.780.000. Nah, untuk transaksi ini pembeliannya dilakukan pada tanggal 4 Desember sehingga masih mendapatkan potongan pembelian sebesar 1% dari jumlah pembelian. Nah, untuk transaksi ini akan kita catat ke dalam jurnal kas keluar. Untuk tanggal dan nomor bukti itu sesuai dengan yang tercantum pada bukti kas keluar. Untuk keterangan itu PT Duta Kencana Abadi. Untuk debitnya itu nanti utang usaha itu sesuai dengan yang ada di buku pembantu tadi, yaitu Rp527.780.000. Sedangkan untuk kreditnya itu ada kas dan potongan pembelian. Untuk potongan pembelian itu diperoleh dari 1% dari utang usahanya, yaitu Rp5.277.800. Sedangkan untuk kasnya dari selisih utang usaha dikurangi dengan potongan pembelian. Setelah transaksi tersebut kita catat ke dalam jurnal kas keluar, lalu kita lanjutkan dan kita catat ke dalam buku pembantu utang miliknya PT Duta Kencana Abadi dengan cara nanti mendebit utang karena di sini pelunasan yaitu sebesar utang yang tercantum pada jurnal kas keluar, yaitu Rp527.780.000. Bukti transaksi yang ke-61 itu merupakan transaksi penerimaan pelunasan piutang dari PT Bintang Surya. Nah, jadi kita lihat terlebih dahulu untuk buku pembantunya. Di sana saldonya sebesar Rp525.470.000. Nah, transaksi penjualan ini dilakukan pada tanggal 8 Desember, sehingga pada tanggal 17 Desember saat akan dibayar, itu masih mendapatkan potongan penjualan sebesar 1%. Nah, transaksi tersebut akan kita catat ke dalam jurnal kas masuk. Di bagian jurnal kas masuk nanti seperti ini, untuk tanggal dan nomor bukti sesuai dengan yang ada pada bukti kas masuk. Untuk keterangan itu nama PT-nya, yaitu PT Bintang Surya. Lalu untuk debitnya itu ada kas dan potongan penjualan. Untuk kreditnya piutang usaha sebesar yang tertera pada saldo buku pembantu, yaitu Rp525.470.000. Untuk potongannya itu 1% dari piutang usaha, yaitu Rp5.254.700.
Sedangkan untuk kasnya, itu merupakan selisih dari piutang usaha dikurangi dengan potongan penjualan. Sehingga untuk kasnya nanti sejumlah Rp520.215.300. Di transaksi 62 ini merupakan transaksi penjualan barang dagangan kepada PT Bintang Surya, sehingga nanti akan kita tulis ke dalam jurnal penjualan. Nah, yang pertama kita akan catat terlebih dahulu ke dalam buku pembantu persediaan miliknya Sony dan Dell. Nah, nanti untuk jumlah nilai keluarnya itu dijumlahkan dan nanti akan digunakan ke dalam jurnal penjualan nanti di bagian penambah beban pokok penjualan dan pengurang persediaan barang dagang. Nanti untuk hasilnya sejumlah Rp137.645.000. Nah, selanjutnya transaksi tersebut akan kita catat ke dalam jurnal penjualan. Di bagian jurnal penjualan itu ada 5 kolom. Untuk debitnya itu ada 2 kolom. Piutang usaha diperoleh dari jumlah piutang yang ada di faktur. Beban pokok penjualan itu diperoleh dari buku pembantu persediaan. Lalu untuk kreditnya, penjualan barang juga diambil dari faktur penjualan. PPNK itu 10% dari penjualannya, dan untuk persediaan barang itu nanti jumlahnya sama dengan beban pokok penjualan. Kita ambil dari buku pembantu persediaan, sehingga nanti untuk piutangnya itu sebesar Rp252.285.000. Untuk beban pokok penjualan itu sebesar Rp137.645.000. Untuk kreditnya, penjualan barang dagang sebesar Rp229.350.000. Lalu untuk kreditnya itu PPNK itu Rp22.935.000, dan yang terakhir persediaan barang itu sebesar Rp137.645.000. Transaksi yang ke-63 ini merupakan memo kredit, yaitu transaksi untuk retur penjualan dari PT Duta Makmur. Sehingga di sini kita harus mencatat juga ke dalam buku pembantu persediaan. Nah, karena penjualan kita tuliskan di bagian keluar, sehingga retur penjualan ini juga kita tuliskan di bagian keluar. Namun, nanti untuk pembedanya kita berikan tanda minus bagi kolom unit dan nilainya. Sehingga nanti dengan adanya retur penjualan ini di bagian saldo itu akan menambah persediaan karena barang itu kembali ke kita sehingga persediaan kita akan bertambah. Setelah itu untuk transaksi bisa kita catat ke dalam jurnal memorial. Nah, untuk jurnal memorial tanggalnya itu dan nomor bukti sesuai dengan yang ada pada memo kredit, yaitu tanggal 18, nomor bukti MK-102. Di sini dituliskan nama akun dan keterangan. Nah, di bagian jurnal penjualan itu juga terdapat 5 akun. Untuk penjualan itu kan pada awalnya di bagian debit itu ada 2 akun dan di bagian kredit 3 akun. Karena ini transaksi retur penjualan, maka jurnal tersebut akan dibalik. Yang di debit ada retur penjualan sebesar Rp31.980.000, yaitu sesuai dengan penjualan di bagian memo kredit tersebut. Untuk PPN keluaran itu sebesar 10% dari returnya tadi atau dari penjualan yang tertera pada memo kredit, yaitu Rp3.198.000. Nah, selanjutnya untuk persediaan, ini angkanya diperoleh dari buku pembantu persediaan, yaitu sebesar Rp19.196.000. Nah, untuk kreditnya, piutang usaha ini sebesar jumlah retur penjualan dijumlahkan dengan PPN keluaran, yaitu Rp35.178.000. Selanjutnya, untuk beban pokok penjualan, ini jumlahnya juga diperoleh dari buku pembantu persediaan, sesuai dengan jumlah persediaan tadi sebesar Rp19.196.000. Nah, di bawah jurnal tersebut kita berikan keterangan
retur penjualan dari PT Duta Makmur. Nah, untuk yang sudah terlanjur itu yang transaksi sebelumnya tidak apa-apa, tapi mulai transaksi ini silahkan di bagian jurnal atau nama akunnya diberikan tentang keterangan transaksi. Nah, setelah kita masukkan ke dalam jurnal memorial, kita catat ke dalam buku pembantu piutangnya. Karena barangnya dikembalikan, otomatis piutangnya akan berkurang, sehingga perlakuannya nanti kita akan mengkredit akun piutang usaha sebesar piutang usaha yang tercantum pada memo kredit. Transaksi 64 ini merupakan transaksi pembelian barang dagangan dengan nama barang Dell sejumlah 40 unit kepada PT Timur Indah Elektronika, sehingga transaksi ini akan kita masukkan terlebih dahulu ke buku pembantu persediaan miliknya Dell dan ditulis di bagian masuk dengan harga yang tertera pada faktur tersebut, sehingga nanti akan menambah saldo persediaan. Nah, untuk jumlah nilainya yang akan masuk di jurnal pembelian nanti sebesar Rp381.440.000. Nah, transaksi tersebut kita tuliskan ke dalam jurnal pembelian. Tanggal dan nomor buktinya itu sesuai dengan yang tertera di faktur. Untuk pemasoknya itu PT Timur Indah Elektronika. Untuk debit itu ada persediaan barang dan PPN masukan, sedangkan kreditnya utang usaha. Untuk persediaan barang itu sebesar Rp381.440.000 sesuai dengan yang ada pada buku pembantu persediaan. Untuk PPN masukan itu sebesar 10%-nya sehingga Rp38.144.000 dan untuk kreditnya itu utang usaha penjumlahan dari persediaan barang dagang dijumlahkan dengan PPN-nya sebesar Rp419.584.000. Bukti transaksi yang ke-65 ini merupakan transaksi penerimaan pelunasan piutang dari PT Gema Abadi Tama. Sehingga kita lihat juga terlebih dahulu untuk saldo yang ada di buku pembantu piutang. Di sana tertulis saldo sebesar Rp312.180.000. Nah, untuk transaksi penjualan ini dilakukan pada tanggal 9 Desember, sehingga saat dibayar pada tanggal 18 Desember akan mendapatkan potongan penjualan sebesar 1%. Nah, transaksi tersebut karena kita menerima kas, maka akan dicatat ke dalam jurnal kas masuk. Nah, untuk jurnal kas masuknya, itu tanggal dan nomor bukti sesuai dengan yang ada pada bukti kas masuk. Lalu untuk keterangan, itu kita isi dengan PT Gema Abadi Tama. Untuk debit, itu ada dua, nanti yaitu kas dan potongan penjualan. Lalu kreditnya, itu ada piutang usaha. Nah, untuk piutang usahanya, itu sebesar yang tertera pada saldo buku pembantu piutang. Untuk potongan penjualan itu sebesar 1% dari jumlah piutang usaha, yaitu Rp3.121.800. Untuk kasnya itu merupakan selisih antara piutang usaha dikurangi dengan potongan penjualan, sehingga kas yang kita terima itu sebesar Rp309.058.200. Untuk bukti transaksi yang ke-66, ini merupakan transaksi pembayaran utang kepada PT Citra Indo Pratama. Sehingga kita lihat terlebih dahulu untuk saldo yang ada di buku pembantu hutang. Nah, di sana tertera saldo sebesar Rp408.925.000. Jadi untuk di jurnal bagian utang usaha nanti sebesar jumlah ini. Nah, untuk karena transaksi tersebut dilakukan pada tanggal 6 Desember, sehingga saat kita membayar pada tanggal 18 Desember, kita masih mendapatkan potongan pembelian 1% dari jumlah pembelian kita. Untuk transaksi tersebut, selanjutnya akan kita tulis ke dalam jurnal kas keluar. Untuk tanggal dan nomor bukti itu sesuai dengan yang tertera pada bukti kas keluar. Lalu untuk keterangan itu adalah PT Citra Indo Pratama.
Di sini untuk bagian debit utang usaha itu sesuai dengan yang ada di saldo buku pembantu utang, yaitu Rp408.925.000. Sedangkan untuk kreditnya, potongan pembelian ini sebesar 1% dari pembelian kita atau 1% dari utang usaha, yaitu Rp4.089.250. Sedangkan untuk kas ini merupakan selisih antara utang usaha dengan potongan pembelian, sehingga kita peroleh untuk kasnya Rp404.830.750. Bukti transaksi 67 ini merupakan transaksi untuk pembayaran premi asuransi, sehingga transaksi ini akan dicatat ke dalam jurnal kas keluar. Nah, karena di sini membayar premi asuransi, berarti kita akan mendebit akun persekot asuransi. Sehingga nanti jurnalnya bisa dilihat seperti ini. Untuk tanggalnya, nomor bukti itu kita isi sesuai dengan yang tertera pada bukti kas keluar, tanggal 19, nomor bukti BKK-20. Untuk keterangan, karena tidak berkaitan dengan utang usaha, maka di sini kita tuliskan pembayaran persekot asuransi. Untuk bagian debit, itu kita masukkan di bagian lain-lain. Nah, untuk persekot asuransi, itu dengan kode akun 1153 dengan jumlah Rp62.125.000. Untuk kreditnya, itu kas sejumlah Rp62.125.000. Bukti transaksi 68 ini merupakan transaksi pembelian barang dagangan dengan tipe Acer sejumlah 40 unit kepada PT Nusantara Bakti. Nah, transaksi ini jadi akan kita masukkan terlebih dahulu ke dalam buku pembantu persediaan miliknya Acer, dan nanti akan ditulis di bagian masuk, lalu akan menambah saldo persediaan. Nah, setelah kita catat transaksi tersebut ke dalam buku pembantu persediaan, kita akan masukkan transaksi tersebut ke dalam jurnal pembelian. Nah, untuk hasil persediaan yang ada di buku pembantu persediaan tadi sebesar Rp299.840.000. Nah, saat kita mencatat ke dalam jurnal pembelian, itu untuk tanggalnya, itu tanggal 20 sesuai dengan yang ada pada faktur. Nomor buktinya FN334. Untuk pemasok, itu PT Nusantara Bakti. Lalu untuk debit persediaan barang dagang, itu sesuai dengan yang ada di buku pembantu persediaan, yaitu Rp299.840.000. Untuk PPN masukan itu sebesar 10% dari transaksi pembelian tersebut atau 10% dari persediaan barang dagang ini tadi, yaitu Rp29.984.000. Untuk kreditnya itu utang usaha sebesar penjumlahan antara persediaan barang dagang dengan PPN masukan, sehingga sebesar Rp329.824.000. Bukti transaksi 69 ini merupakan bukti kas keluar, yaitu transaksi pembayaran utang kepada PT Timur Indah Elektronika. Sehingga kita lihat terlebih dahulu untuk saldo utang yang tertera pada buku pembantu PT Timur Indah Elektronika. Di sana tertera saldo sebesar Rp786.637.500. Nah, transaksi pembelian ini dilakukan pada tanggal 8 Desember dan kita lunasi pada tanggal 20 Desember, sehingga kita akan mendapatkan potongan pembelian sebesar 1%. Nah, setelah itu, untuk transaksi ini kita catat ke dalam jurnal kas keluar, yaitu untuk tanggalnya itu tanggal 20, nomor bukti BKK-21, keterangan PT Timur Indah Elektronika, lalu untuk debitnya itu utang usaha sebesar yang ada di saldo buku pembantu utang, yaitu Rp786.637.500. Nah, untuk potongan pembelian ini 1% dari jumlah utang usaha, yaitu Rp7.866.375.
Sedangkan kas ini merupakan selisih antara utang usaha dikurangi dengan potongan pembelian. Di bagian bukti kas keluar juga sudah tercantum sebesar Rp777.771.125. Nah, setelah kita catat transaksi tersebut ke dalam jurnal kas keluar, kemudian kita catat transaksi tersebut ke dalam buku pembantu utang miliknya PT Timur Indah Elektronika. Karena kita melunasi hutang, sehingga nanti hutang kita akan berkurang. Jadi, kita mendebit utang sebesar yang tercantum pada jurnal kas keluar, yaitu Rp786.637.500. Untuk bukti transaksi 70 merupakan bukti kas keluar, yaitu transaksi untuk pengisian kembali kas kecil, sehingga nanti akan kita catat ke dalam jurnal kas keluar. Nah, karena pengisian kas kecil di sini menggunakan sistem dana tetap, maka nanti akan diisi sesuai dengan jumlah beban yang dibayarkan, yaitu ada 5 beban. Sehingga dalam jurnalnya nanti akan mendebit beban-beban yang dibayar dan mengkredit kas. Nah, untuk jurnalnya nanti seperti ini, untuk tanggal itu 20, nomor bukti 22, keterangan kita isikan pengisian kas kecil, lalu untuk debit kita masukkan di dalam bagian kolom lain-lain. Yang pertama itu ada makan dan minum dengan kode akun 5261 sebesar Rp2.115.000. Yang kedua itu ada bahan bakar dengan kode akun 5216 sebesar Rp1.420.000. Yang ketiga ada tiket tol dengan kode akun 5217 sebesar Rp495.000. Lalu yang keempat ada perangko dan materai dengan kode akun 5262 sebesar Rp620.000. Dan yang terakhir itu ada koran dan majalah dengan kode akun 5253 sebesar Rp115 juta. Nah, untuk bagian kreditnya itu kita masukkan ke dalam kas. Di sini untuk kas itu berasal dari jumlah kelima beban tersebut, yaitu sebesar Rp4.765.000. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar. Sampai jumpa di video selanjutnya.